Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Firtia Ayu Lintasari di sini JGB angkatan 11 kelas 122A Kabupaten Sidoarjo. Mulai dari diri modul 1.2. Di sini saya akan mulai dengan trapesium usia. Usia PAUD sampai TK 4 sampai 6 tahun, usia SD 7 sampai 12 tahun. Di sini saya mengalami peristiwa positif di umur 14 tahun dan saya mengalami peristiwa negatif di umur 17 tahun. Lalu saya lulus sarjana umur 22 tahun dan usia kerja saat ini adalah 31 tahun. Lalu sisanya adalah pensiun. Peristiwa positif yang saya alami saat umur 14 tahun adalah saat saya ditunjuk mewakili sekolah untuk lomba kejuaraan berenang antar kabupaten dengan gaya bebas 200 meter. Saya merasa senang sekali dan bangga, walaupun hasilnya belum berhasil menang, tapi saya senang. Peristiwa negatif yang saya alami pada umur 17 tahun adalah saya dibully oleh teman-teman satu kelas. Potongan kertas sering dilemparkan ke arah saya. Bungkus snack dan minuman pun sering mendarat juga ke arah saya. Pada saat itu saya tidak tahu penyebabnya. Lalu pada akhir SMP saya baru tahu penyebabnya hanya adalah onde-onde. Siapa lagi yang terlibat pada masing-masing peristiwa tersebut? Nah, pada peristiwa positif yang terlibat adalah guru PJOK SMP saya yang kini menjadi rekan sejawat saya di tempat saya mengajar SDN 5 Putro 1 Sidoarjo. Peristiwa negatif yang terlibat adalah seluruh teman saya kecuali 3 orang sahabat saya yang tidak tahu mengapa saya dibully. Dampak emosi yang saya rasakan positif. Dampak emosi yang saya rasakan adalah terkejut dan senang. Negatif, dampak emosi yang saya rasakan adalah benci, muak, sedih, dan jengkel. Mengapa sih momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena ingatan masa lalu yang sangat membekas, baik itu kejadian positif maupun negatif, itu akan membuat kita belajar mengambil hikmah dari setiap kejadian, bahwa setiap hidup ada naik turunnya perasaan. Yang membekas dan mempengaruhi saya dalam peristiwa negatif adalah setiap saya teringat wajah orang yang membuli saya merasa benci dengannya. Namun, peristiwa negatif tersebut membuat saya dapat mengambil pelajaran bahwa setiap hidup ada cobaan masing-masing, dan patutnya kita bersyukur bahwa di balik kejadian pasti terbesit kebahagiaan. Ada yang membekas dalam ingatan saya, yaitu momen positif saat lomba mewakili sekolah itu dan memberi pengaruh kuat pada saya sekarang, hingga saya menjadi berkeinginan untuk memacu diri sendiri untuk berlomba dengan yang lain. Kebanggaan yang ingin saya ulangi lagi. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pelajaran yang saya petik dari peristiwa masa lalu bahwa saya sebagai guru juga pernah mengalami roda emosi, ketegangan, kesedihan, keterpurukan, kesenangan, maupun kegembiraan, semua pasti terjadi di umur yang saya sudah lalui. Sebagai guru, saya dapat belajar bahwa siswa juga dapat mengalami naik turunnya roda emosi itu dalam kehidupannya yang mempengaruhi pembelajaran mereka. Penting bahwa kita harus memahami karakteristik mereka, mengenal bakat dan minatnya juga agar mereka dapat melewati masanya dengan baik. Kita juga bisa memberikan mereka pengajaran dengan mengatakan bahwa kita dulu juga pernah mengalami hal itu. Dengan begitu, mereka akan tertarik mendengarkan apa yang kita katakan. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata sebagai berikut: guru, murid, belajar, makna, dan peran. Nah, saya membuat kalimat seperti ini. Belajar dapat dilakukan oleh semua orang, baik siswa maupun guru. Dengan terus belajar, kita
dapat mengimplementasikan salah satu peran guru, yaitu menerapkan pembelajaran yang bermakna untuk murid. Tugas kedua, nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Yang pertama, komunikatif dengan rekan guru, kepala sekolah, staf karyawan, dan murid. Yang kedua, kolaboratif. Bisa bekerja sama dengan baik dengan rekan guru, kepala sekolah, karyawan, dan juga murid. Yang ketiga, inovatif. Selalu mempunyai ide untuk mengembangkan pembelajaran kreatif. Yang keempat, aktif. Selalu ingin belajar untuk menambah wawasan dan pengetahuan diri. Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan, guru, dan komunitas sekolah saya. Aktif mensosialisasikan ilmu yang saya dapat dari seminar yang saya ikuti, melakukan pembiasaan yang baik, ikut mengusulkan atau menyampaikan pendapat jika untuk program sekolah yang baik untuk siswa, menciptakan pembelajaran menarik hingga rekan guru merasa termotivasi. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.